Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan ini saya berada di kali yang sekarang sudah mulai kotor dan airnya mulai mengecil. Mudah-mudahan masyarakat semakin sadar untuk menjaga lingkungan. Jadi karena kurang paham bahwa kita diperintahkan Allah menjaga alam semesta, sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah agar kita semakin mengimani Allah Subhanahu wa taala dan semakin taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu nasihat, tapi ini hanya guyon saja. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan semakin membuat kita yakin kemahakuasaan Allah, atas kasih sayang Allah, kekuasaan Allah, dan membuat kita semakin memperbaiki diri kita di sisa waktu yang mungkin sebelum-sebelumnya melakukan kekeliruan begitu banyak, dan mudah-mudahan dengan ilmu kita semakin mengimani Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Dulu ketika saya ngobrol dengan guru saya, kami berbincang sambil bercanda, guyon. Ketika saya hendak meminum kopi yang telah dibuatkan ketika belajar, kemudian guru menanyakan kepada saya, "Li, tolong jangan diminum dulu kopi itu. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lihat dalam segelas kopi?" Sehingga ketika itu ditanya oleh guru sambil guyon, saya tidak bisa menjawab. Justru pada waktu itulah saya menyesal, merasa takut. Saya yang selama ini merasa pintar, merasa hebat, ketika ditanya sambil guyon oleh guru, oleh orang-orang yang punya ilmu, para ulama, saya tidak bisa menjawabnya dengan logika yang baik. Kata guru sambil guyon, di segelas kopi yang kita minum itu 2 sendok kopi. Di secangkir yang kita minum, baik yang di sini ataupun nanti dibuatkan istri di rumah, itu luar biasa ketika orang-orang yang sudah punya makom ilmu, guru-guru dan ulama, sampai melihat kopi saja, mereka cara berpikirnya melihat betapa kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah, betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah. Jadi kalau kita diamanahkan jabatan, jadi bupati lah, jadi kapolres, kepala dinas, jadi rektor, dan kita sombong kepada bawahan ataupun kepada masyarakat, sungguh itu cara berpikir yang keliru. Karena hanya karena kita punya jabatan, punya kekayaan, punya popularitas, dan kita sombong. Seharusnya kita malu dengan petani-petani yang menanam kopi. Dengan 2 sendok kopi yang kita minum,
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, memberikan kehidupan, keluasan rezeki kepada 20.000 sampai 100.000 nyawa hanya dengan 2 sendok kopi atau secangkir kopi yang kita minum. Ada yang menanamnya, ada yang mengurus bibitnya, ada yang menyemprotnya, kemudian ada yang membuat minyak semprotnya, ada yang memupuknya, membuat pupuknya. Itu karyawannya. Begitu banyak, puluhan ribu, ratusan ribu. Ada yang menjemurnya, ada yang kemudian menjualnya, mengantarkan ke warung-warung. Itu semua digaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita berpikir, tertancap di logika kita betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan 2 sendok kopi, puluhan ribu bahkan jutaan orang itu diberi kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anaknya mungkin yang sekolah, kemudian jadi dokter dan lain-lain. Yang dia bekerja sebagai petani kopi. Hanya dengan 2 sendok kopi saja Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan, menghidupi begitu banyak hamba-hambanya, agar kita berpikir betapa maha kuasanya Allah, betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dibahas sambil guyon, saya menjadi semakin takut dan menyadari betapa bodohnya diri saya pada saat itu. Ternyata kesenangan-kesenangan yang di dunia, kehebatan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, itu betul-betul cara logika yang salah. Jadi kalau kita mengarahkan jabatan, harta, popularitas, kemudian menjadi kita sombong, ini jelas satu kekeliruan yang sangat besar. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 2 sendok kopi itu menghidup, memenuhi kebutuhan 20 bahkan jutaan orang. Ada yang menanam, ada yang menyemprot, bikin minyak semprot, macam-macam sampai menjual. Itu punya anak, punya cucu lagi. Bahkan pendidikannya dijamin oleh Allah. Sekolah sampai kuliah, bahkan ada yang jadi dokter. Hanya dengan 2 sendok kopi. Tapi mengapa ketika kita meminum kopi, meminum nikmatnya Allah, memakan nikmatnya Allah, kita tidak pernah memikirkan betapa maha kuasa dan maha penyayangnya Allah kepada hamba-hamba. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ketika kita meminum kopi, akal kita langsung mengingat Allah betapa maha kuasa, betapa maha penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Hanya dengan 2 sendok kopi saja atau 1 cangkir, itu ratusan ribu bahkan jutaan orang dipenuhi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita atau saya atau kita semua diberikan jabatan sebagai rektor atau bupati dan punya gaji 100 juta, kemudian punya tunjangan 100 juta, berarti sebulan 200 juta. Itu nggak akan sanggup untuk membiayai kehidupan orang, apalagi sampai pendidikan orang puluhan ribu. Dan kemudian kita menjadi sombong terhadap karyawan, sombong, berlaku semena-mena, merasa kita yang paling baik. Tentu ini cara-cara yang seperti ini agak sedikit keliru, dan kita malah berpikir apapun yang kita lihat makhluk ini mudah-mudahan menambah keimanan kita sehingga selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minum kopi pagi-pagi dibuatkan istri, itu saking kasih sayangnya istri kita atas izin Allah, kita merasa nyaman, akal itu nyaman. Ya Allah,
saya masih diberikan nikmat untuk merasakan nikmat Allah. Dan kalau kita memikirkan hanya dengan satu cangkir kopi saja, Allah bisa memenuhi rezeki ratusan sampai jutaan orang. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita semakin baik, semakin beriman kepada Allah. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, takutnya kelakuan-kelakuan kita, perilaku-perilaku kita itu lebih kepada kemaksiatan. Bahkan hati kita merasa sempit, jauh dari Allah, jauh dari tuntunan agama. Jadi ini guyon saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hanya dengan 2 sendok kopi yang kita minum, marilah kita ketika meminum kopi saja atau teh yang lain-lain, itu dengan secangkir kopi atau 2 sendok kopi saja, Allah memberikan rezeki kepada jutaan orang. Jadi kalau kita kemudian diamanahkan kekayaan, kemudian jabatan menjadi sombong, itu harus malu dengan petani. Jadi mudah-mudahan pemimpin-pemimpin dan orang-orang kaya, orang-orang yang berilmu tidak semakin sombong, semakin baik dan bisa menjadi panutan bagi rakyat, bagi umat. Dan mudah-mudahan kita negara Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang mengerti betul bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi itu hanya guyon saja, hanya secangkir kopi membuat akal kita putus bahwa seharusnya kita selalu berpikir, melihat betapa maha kuasanya Allah, memikirkan itu sehingga hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan. Maka untuk itu mari kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang banyak melakukan kekeliruan dulu semakin yakin akan rahmat Allah, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita pelan-pelan merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk kemudian menjadi baik, melakukan kebaikan-kebaikan atas dasar iman wa amilus shalihat. Kita mulai sholat, berbuat baik, yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan guyon ini bermanfaat. Jadi apa sih yang harus kita sombongkan? Mudah-mudahan kita berdoa semua, kita semakin damai, kita semakin baik, dan negara ini harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Jadi kita harus punya cara berpikirnya ulama. Jadi hanya dengan 2 sendok kopi itu memikirkan betapa maha kuasanya Allah, sehingga menjadikan kita takut dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada alim ulama, kepada kiai, kepada ustaz-ustaz dan pengajar-pengajar. Saya mohon maaf, ini hanya guyon, nasihat saja. Jika ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi jika tidak sepakat, maka tinggalkan. Dan mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah dan kita mati dalam keadaan beriman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita harus selalu berbicara yang hak, yang baik, saling menasehati, karena sekarang pemahaman yang bisa menyimpangkan keimanan dan keislaman itu di setiap tempat sudah begitu banyak. Jadi mudah-mudahan kita yang selalu berpikir seperti guru-guru kita, seperti ulama, apapun yang kita saksikan di dunia ini itu adalah amanah yang harus kita syukuri dan meyakini betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.